Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama aku dan Faiz setelah sekian lama kita nggak bikin video ya. Kali ini kita akan bikin video lagi, mulai rutin. Jadi yang baru join, baru ngeklik, kalian bisa bantu follow, bantu subscribe, dan bantu like videonya supaya kita bisa konsisten lagi. Oke, yang pertama kita bahas IHSG dulu kemarin tanggal 30 ya. IHSG tanggal 30 kemarin itu bagus menurutku, ada kenaikan 0,49% ya, atau 35 poin. Closingnya di 7.192, yang mana berarti di sini kita bisa lihat kalau IHSG untuk sementara dia tertahan ya teman-teman dari garis moving average yang kita buat di area ya kurang lebih 7.100-an lah. Jadi kurang lebih di 7.100-an ini jadi area supportnya IHSG untuk sekarang. Ya sekarang kondisinya sih ada pemantulan setelah dia 2-3 hari turun ya, ini dari tanggal 24, 25 sama 26. Lumayan tinggi penurunannya dari 7.250-an sampai bikin low di 7.100. Jadi kalau misalkan ada pemantulan terbatas dari IHSG ya, technical rebound, mungkin dia akan ya mentoknya menguji sinilah 7.250 gitu, areanya situ. Kalau minor dia bakal ke ya kurang lebih di sinilah 7.200-an kecil ya. Untuk gambaran IHSG kemarin juga transaksinya bagus, ada 10.000 triliun dan ada 253 saham naik ya dari kenaikan yang cukup 0,49 ini, dan ada 276 saham turun. Jadi ya so-so lah, masih imbang. Kita ini akan bahas yang pertama BBCA. Karena saham perbankan mulai kompak rebound ya teman-teman. Setelah sebelumnya ada sebelumnya kan sideways nih dari sini nih, dari Oktober sampai Desember pertengahan sampai Januari pertengahan itu dia naik ya. Di sini kita bisa lihat dari harga 8.700-an sampai bikin high 9.700, dan kemarin 2 minggu ya, dari tanggal 16 Januari sampai di 26 ya, itu turun. Dan kemarin ini tanggal 26 Januari itu ada low di 9.300, itu sekaligus pas nih di sini sebagai area support kita sesuai dengan garis moving average yang kita buat. Jadi kurang lebih kalau misalkan kalian nyari support dari si BBCA ya, itu ada di 9.300-an, sedangkan sekarang udah ada di 9.650. Kalau nggak salah sih ini posisinya all time high ya untuk BBCA, saham yang sangat-sangat bagus dengan fundamental yang sangat oke. Beberapa waktu ini untuk kemarin ya tanggal 30 itu ada sedikit akumulasi dari BK sama BB, lumayan gede akumulasinya. BK itu ada 136 miliar, BB ada 74 miliar. Itu yang membuat si BBCA dia naik 1%, lumayan ya, 100 poin. Untuk seberat BBCA bagus, mungkin resisten yang akan diuji dia di 9.750-an gitu. Ini untuk pergerakan si BBCA so far masih oke, karena kenaikannya disertai dengan akumulasi. Yang belum entry mungkin kalian bisa ya, kalau misalkan dikasih area merah dulu gitu ya sebelum sampai ke resisten 9.450, itu jadi support minor sebelum sampai ke 9.300 gitu untuk si BBCA. Next kita lanjut ke BBRI. Oke, untuk BBRI kurang lebih sama trennya. Jadi kita bisa lihat di sini dari periode Oktober ya, Oktober atau November awal 2023 itu naik cukup tinggi sampai Januari pertengahan ya. Dari harga berapa ini coba? Dari harga 4.900 lah sampai di 5.800, lumayan kenaikannya. Dan ya ada koreksi wajar
kemarin ini sampai di tanggal ya kurang lebih tanggal 26 sama ya dengan BBCA, dan dia terbatas penurunannya di sini ya, kita bisa lihat bersama nih. Ini jadi area support yang cukup kuat untuk BBCA yaitu 5.400. Yang sebelumnya nih di sini bisa kita lihat ya untuk periode Juni 2023 sama Juli 2023 itu jadi area support yang kuat, dan kemarin juga mantul di area itu. Jadi oke, untuk BBRI selama nggak closing di bawah 5.400, teman-teman bisa spekulasi buy dengan target minor itu terdekat di 5.700 dulu untuk si BBRI. Kenaikan kemarin ini kita bisa lihat itu ada 0,9% atau 50 poin. Itu karena ada akumulasi dari PD sebanyak 120 miliar sama RX 60 miliar. Jadi lumayan ya, kenaikannya kemarin ini disertai sama akumulasi yang cukup besar. Jadi oke lah untuk jangka menengah, pendek sampai menengah ya. Terdekat 5.700 dulu. Next kalau itu di break baru di 5.000 ya 5.800 lah teman-teman. 5.800. Untuk sementara sih kayak gitu dulu. Kita ngelihat dari moving average juga dia mulai naik, volumenya juga mulai bagus untuk 2 hari ini. Untuk BBCA kayak gitu. Kita lanjut dulu ke BBNI. Kita bahas perbankan karena perbankan sama-sama lagi bagus-bagusnya dan lagi ada pemantulan yang sama ya. Di sini kita bisa lihat untuk BBNI itu bagus ya, trennya cukup naik dan cukup kuat. Di sini kalian bisa lihat ya periode ya dari sebelumnya lah dia lebih stabil dibandingkan 2 saham yang sebelumnya. Covid itu di harga 2000-an dan bahkan 1.600 ya, itu menyentuh harga penurunan lagi di 2021 Juli 2.300, habis itu nggak pernah menyentuh di harga itu lagi. Sekarang ada di 5.600. Kalau yang dari Covid masuk kurang lebih ya udah 4 kali lipat lebih lah yang didapatkan dengan periode ya kurang lebih 3-4 tahun. Dan ini lebih oke secara grafik ya dibandingkan dua yang tadi. Yang tadi juga bagus, cuman ini lebih konsisten. Sini kita bisa lihat untuk kenaikannya kemarin si BBNI ya itu ada di 1,35%, dia lebih tinggi daripada yang kedua tadi. 2 hari ini lumayan nih kenaikannya nih. Untuk tanggal 29 itu ada 2,7%. Tanggal 30 kemarin ada 1,35%. Nah, tanggal 30 ini dia ada di resisten untuk sekarang ya. Ada dia 5.670-an lah. Itu adalah resisten untuk BBNI. Sepertinya all time high ini teman-teman ya untuk BBNI kalau bisa break dari 5.700 lah. Nah, kenaikan itu ada akumulasi dari RX ya 103 miliar sama AK 40 miliar. Jadi lumayan besar juga untuk si BBNI. Di samping dia trennya naik di sini, dia juga mengikuti garis moving average yang cukup oke. Untuk support minornya di sini kita kelihatan ya dari area pemantulan kemarin di 5.350. Jadi sebelumnya itu jadi area resisten yang kuat nih di sini. Untuk periode Oktober tanggal 11 ya 2023 itu 5.340 jadi area resisten. Di sini dicoba lagi 27 November, di sini coba lagi 15 Desember dan belum bisa break. Dan kemarin itu di break di 4 Januari dan di retest itu 26 Januari juga. 26 Januari di retest dan nggak breakdown. Jadi masih oke. Untuk target terdekat sih mungkin dia bakal ke sini ya, ke high-nya ini yang paling bisa kelihatan di 5.740. Batasi risiko kalau misalkan dia break dari 5.350, tapi untuk saham blue chip sepertinya sangat-sangat agak susah untuk terlalu volatile. Jadi masih oke.
Ada support minor buat yang belum dapat barang itu di 5.550-an. Itu support minornya. Atau harga open di tanggal 30 kemarin. Gitu. Dan terakhir kita mau bahas BMRI. Bank Mandiri. Oke, Mandiri ya kurang lebih sama, grafiknya sama yang lain juga. Saham perbankan emang bagus untuk diinvestasikan buat teman-teman yang mungkin sibuk kerja dan nggak ada waktu untuk memantau setiap hari. Dari 3 hari kemarin ini juga bagus ya. Dari tanggal 36 itu dia menguji low di 6.225. Dia di tanggal 29 itu ada kenaikan 2,78%. Kemarin ini juga 2,7%. Jadi paling tinggi kalau dibandingkan dengan 3 saham yang tadi. Dan justru sekarang ada di area resistennya untuk si BMRI. Kenaikan kemarin ini ya 2,7% ini ada akumulasi dari BB sama YU. BB masuk lumayan banyak ini, bahkan paling banyak dibandingkan yang saham sebelumnya ya. BB itu masuk di 196 miliar untuk 1 hari kemarin. YU masuk di 65 miliar. Dengan kondisi 650 sebagai closing seperti ini, kalau misalkan dikasih kesempatan untuk naik, kemungkinan dia akan menguji, bentar kita coba. Dia kalau misalkan dikasih jalan lagi ya, dia terdekat sih udah lumayan ya di 6.900-an teman-teman untuk target BMRI, dan ya possible ke sana menurutku untuk jangka menengah panjangnya 6.900-an lah. Dengan support kita bisa temuin bersama di sini ada di ya, kalau support kuatnya itu di 6.200-an lah. 6.200 ini adalah support kuatnya. Yang sebelumnya kita bisa lihat juga di beberapa waktu itu nggak bisa di break ya di periode ini. Ini sideways nih dari Agustus sampai Oktober. Nah di sini di break dengan volume yang cukup tinggi 4 Januari juga. Dan di retest di tanggal 26 Januari dan nggak breakdown dari 6.200. Jadi masih oke. Buat yang belum punya barang mungkin bisa nunggu di minor dari support di 6.450-an. Target terdekat sih dia ke arah ya 6.800 sampai 6.900-an lah. Gitu teman-teman untuk gambaran saham-saham perbankan hari ini, perbankan di minggu ini yang ada kenaikan. Silahkan untuk teman-teman yang mau join di grup member. Di sana market reviewnya malah setiap hari. Jadi sarapan pagi dapat, nanti ada scalping juga, sama saham swing, sama invest juga masuk di sana. Murah dan terjangkau lah. Apalagi kalau misalkan nanti periode Februari ya, tanggal 2 Februari kemungkinan ada harga promo untuk 1 tahunnya. Aku yakin itu lebih murah dari yang lain. Kalau misalkan sebulan itu cuma 120.000, kalau setahun itu mungkin di 800-an ribu. Oke, gitu yang mau join nanti link grupnya admin ada di deskripsi ya, deskripsi video. Thank you teman-teman, ini aku cukupin dan happy cuan teman-teman.